Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, welcome to my YouTube channel Putri Ardifa. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan pada buku English for Nusantara untuk kelas 7 yang ada pada chapter 1. Nah, di sini saya akan membahas yang ada pada unit ketiga yang berjudul My Friend and I. Aku dan teman-temanku. Sebelumnya saya akan jelaskan pada unit ketiga ini kita akan mempelajari tentang describing people atau mendeskripsikan orang dan juga describing daily activities yaitu mendeskripsikan kegiatan sehari-hari. Oke, di sini terdapat gambar 1.2. Pertanyaannya adalah point the pictures and say their names. Kalian di situ melihat ya ada Galang dan juga teman-temannya. Nah, di situ kalian diminta untuk mengidentifikasi ciri-ciri fisik dari Galang dan juga teman-temannya. Dapatkah kalian mendeskripsikan ciri-ciri fisik dari teman-teman Galang? Jika masih bingung, di sini saya akan beri beberapa kosakata tentang physical features, yaitu tentang ciri-ciri fisik. Di sini saya sudah memberikan beberapa kosakata untuk mengungkapkan ciri-ciri fisik dari seseorang. Pada tabel yang berwarna biru, di situ berjudul physical features, itu merupakan ciri-ciri fisik yang digunakan untuk mendeskripsikan seseorang. Ya, di situ ada beberapa kosakata, mulai dari short, tall, bald, dan juga lain-lain. Sedangkan di tabel yang berwarna pink, nah di sini terdapat tabel yang berjudul personality traits. Nah, di situ terdapat beberapa kosakata yang digunakan untuk mengungkapkan sifat atau kepribadian dari seseorang ya. Di situ ada kata friendly, artinya ramah, cheerful, ceria, dan juga lain-lain ya. Di situ ada kata honest, itu artinya jujur ya. Nah, di situ sudah saya tambahkan beberapa kosakata yang digunakan untuk mendeskripsikan kepribadian seseorang. Aktivitas selanjutnya pada poin B. Nah, di situ kalian melihat ada beberapa gambar ya, mulai gambar nomor 1 sampai dengan nomor 6. Nah, pada aktivitas tersebut kalian diminta untuk menuliskan deskripsi tentang ciri-ciri fisik dari seseorang yang ada di gambar tersebut ya. Misalnya di nomor 1, this is Galang. Ini adalah Galang. He has tan skin. Dia memiliki kulit yang berwarna kecoklatan. His hair is black and straight. Rambutnya hitam dan lurus. He likes fishing. Dia suka memancing. Nah, di sini kan disebutkan ya apa saja ciri-ciri fisik yang ditemukan dari karakter tersebut. Nah, di sini ciri-cirinya Galang adalah dia memiliki warna kulit yang kecoklatan ya. Kemudian rambutnya hitam dan lurus, black and straight. Nah, ini merupakan ciri-ciri fisik dari seseorang. Kalian bisa menggunakan kosakata yang ada di tabel yang ada di worksheet 1.20. Nah, ini adalah Andre ya. Andre memiliki warna kulit yang putih ya. He has white skin. Kemudian rambutnya bagaimana? His hair is black and straight. Nah, rambutnya hitam dan lurus. Kemudian kita menyebutkan apa hal yang dia lakukan di situ. He likes playing video game. Dia suka bermain video game. Untuk gambar yang ketiga ini adalah Sinta ya. This is Sinta. She has wavy hair and fair skin. Dia memiliki rambut yang bergelombang dan wajah yang cerah. She likes playing badminton. Nah, di situ kita sudah mendeskripsikan Sinta ya. Rambutnya itu bergelombang, kemudian warna kulitnya itu cerah, dan hobinya adalah bermain badminton. Berikutnya untuk gambar yang keempat ya, ini adalah Monita. This is Monita. Her hair is long and straight. Rambutnya panjang dan lurus. She has an oval face. Wajahnya berbentuk oval ya. Kemudian she likes reading. Dia suka membaca.
Berikutnya untuk gambar yang kelima. This is Ibu Ida. Ini adalah Ibu Ida. Her hair is black, long, and straight. Rambutnya hitam, panjang, dan lurus. She likes listening to music. Dia suka mendengarkan musik. Untuk gambar yang keenam, di sini ada Pak Edo. This is Pak Edo. Ini adalah Pak Edo. He has tan skin. Dia memiliki warna kulit yang kecoklatan. His hobby is cycling. Hobinya adalah bersepeda. Section 3, Reading and Viewing. Look at picture 1.3. Observe the physical trait of each person in the picture. Lihatlah gambar pada gambar 1.3 berikut ini ya. Ini adalah Galang dan juga teman-temannya. Kalian diminta untuk mendeskripsikan ciri-ciri fisik dari seseorang yang ada pada gambar tersebut. Jadi kalian diminta untuk mendeskripsikan ciri-ciri fisik dari teman-temannya Galang ya. Nah, di sini di halaman berikutnya pada poin B ya. Di situ ditampilkan teks yang berjudul Galang and Friends. Itu terdapat beberapa kata yang hilang ya. Kalian diminta untuk mencari jawabannya yang ada di kosakata yang ada di atas ini ya. Galang shows a picture of his friends at home to Monita and Andre. Galang menunjukkan sebuah gambar tentang teman-temannya yang ada di rumah kepada Monita dan juga Andre. In this picture, Galang wears a black jacket. Pada gambar tersebut, Galang menggunakan jaket berwarna hitam. Nah ya, kita tuliskan dulu ya di sini namanya. Yang menggunakan jaket hitam itu adalah Galang. Nah, di sini saya akan beri keterangan. Ini adalah Galang. Untuk kalimat yang berikutnya, Lenny is standing in the far left. Lenny berdiri jauh di sebelah kiri, ya, left itu di sebelah kiri. Jadi yang bernama Lenny itu, nah ini ya, yang memakai baju berwarna kuning. Kita beri nama di sini. Ini adalah Lenny. She is bla 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 and bla bla bla. She likes sewing. Dia suka menjahit. Nah, kita lihat di sini Lenny ciri-cirinya bagaimana. Lenny ini tinggi ya. Kita pilih yang nomor 1. Di sini jawabannya adalah tall. Tinggi dan kurus ya. Kurus itu adalah skinny. Jadi jawaban untuk nomor 1 adalah tall and skinny. She is tall and skinny. Dia tinggi dan kurus. Kemudian pada paragraf berikutnya, next to Lenny is Tono. Nah, di samping Lenny itu adalah Tono. Nah, ini adalah Tono ya. Kita beri nama terlebih dahulu. Di samping Lenny ini ada Tono. Oke, kemudian he is popular. Dia terkenal because of his bla 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 and bla 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 hair. Dia itu terkenal karena rambutnya. Nah, rambutnya yang bagaimana? Kita lihat di sini rambutnya Tono ini pendek dan keriting ya. Jadi di sini untuk nomor 3 dan 4, short, pendek, kemudian curly, keriting ya. Rambutnya Tono itu pendek dan keriting. Kemudian the boy sitting in the front row is Ahmad. Anak laki-laki yang duduk di barisan depan adalah Ahmad. Saya beri nama terlebih dahulu. He is bla 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 and bla bla bla. Nah, di sini kita bisa lihat Ahmad itu he is short and chubby ya. Dia pendek dan pipinya tembem. He likes playing soccer. Dia suka bermain sepak bola. The other boy sitting next to Ahmad is Dani. Anak laki-laki yang lain yang duduk di samping Ahmad itu adalah Dani. Nah, di sini ya, Dani ini yang memakai baju berwarna hijau. Untuk nomor 7, jawabnya adalah curly. Rambutnya kan keriting ya. He likes playing soccer. Dia suka bermain sepak bola. There are 2 other girls in the picture. Ada 2 perempuan yang lain di gambar tersebut. They are standing next to Tono. Mereka berdiri di samping Tono. They are Nina and Salma. Jadi ada 2 perempuan yang berdiri di samping Tono, yaitu
Yang pertama adalah Nina. Di samping Nina ini ada Salma ya. Kemudian Nina. Nah, di sini rambutnya Nina ini bagaimana? Panjang dan lurus ya. Long, kemudian straight, panjang dan lurus rambutnya. Kemudian Salma wears a hijab ya. Salma di sini gambarnya menggunakan kerudung. Hijab. Kemudian and glasses. Salma menggunakan kerudung dan kacamata. They like playing badminton. Mereka suka bermain badminton. Finally, the boy standing on the right is Made. Yang terakhir, anak laki-laki yang berdiri di samping kanan itu adalah Made. He used a crutch. Dia menggunakan kruk. Kruk itu ini ya, kaki palsu ini ya. Made likes playing basketball. Made suka bermain basket. Section 4, reading. Read a text about Made, the basketball player. Bacalah teks berikut ini tentang Made. Dia adalah seorang pemain bola basket. Oke, di sini kita baca ya. Untuk teks yang berjudul Made the basketball player. Made is Galang's friend. Made adalah temannya Galang. He is 14 years old. Dia berumur 14 tahun. He is very friendly. Dia sangat ramah. He has a lot of friends. Dia memiliki banyak teman. Made has short, black hair. Made memiliki rambut yang pendek dan berwarna hitam. He always wears a cap wherever he goes. Dia selalu menggunakan topi kemanapun dia pergi. Made is special. He use a crutch and sometimes use a wheelchair. Made adalah seorang yang spesial. Dia menggunakan kruk dan kadang-kadang juga menggunakan kursi roda. He likes playing basketball. Dia suka bermain bola basket. He plays for a basketball team called Kalimantan Wheelchair Basketball. Dia bermain bersama tim bola basket yang dinamakan Bola Basket Kursi Roda Kalimantan. He practice basketball once a week on Saturday. Dia berlatih bola basket 1 kali dalam seminggu pada hari Sabtu. His teammates are proud of him. Teman satu timnya sangat bangga kepadanya. Together, they make a very good basketball team. Bersama-sama, mereka bisa menjadi tim basket yang sangat bagus. Pada poin B, di situ terdapat pertanyaan ya. Kalian diminta untuk menjawab pertanyaan tersebut berdasarkan teks yang sudah kita baca. Oke, pertanyaan yang pertama adalah Who is Made? Siapakah Made itu? Nah, di sini dijelaskan ya pada paragraf pertama. Made adalah temannya Galang. Untuk nomor 1 jawabannya adalah Made is Galang's friend. Made adalah temannya Galang. Untuk pertanyaan yang kedua, how old is he? Berapakah usianya? Usia Galang di sini disebutkan yaitu he is 14 years old. Dia berumur 14 tahun. Untuk soal yang ketiga, describe Made's physical and personality traits. Deskripsikan ciri-ciri fisik dan kepribadian dari Made. Oke, di sini disebutkan bahwa Made itu he is very friendly. Nah, ini adalah kepribadiannya ya, sifatnya. Kita tuliskan di sini, he is very friendly. Kemudian untuk ciri fisiknya adalah Made memiliki rambut yang pendek dan berwarna hitam. Made has short black hair. What is special about Made? Apa yang spesial dari Made? Di situ disebutkan pada paragraf yang kedua ya, Made is special. He use a crutch and sometimes use a wheelchair. Jadi untuk jawaban yang nomor 4 kita bisa tuliskan dia menggunakan kruk dan terkadang menggunakan kursi roda. Kemudian yang nomor 5, how often does he practice? Seberapa sering dia berlatih? He practice basketball once a week on Saturday. Ya, jadi di sini Made itu berlatih bola basket
1 kali dalam seminggu, yaitu pada hari Sabtu, ya, on Saturday. Untuk nomor 6, how do the teammates feel about Made? Bagaimana perasaan teman satu timnya terhadap Made? His teammates are proud of him. Ini ya, teman satu timnya itu sangat bangga kepadanya. Untuk aktivitas pada poin C, complete worksheet 1.24 with the correct information from the text. Kalian diminta untuk menuliskan informasi tentang bacaan Made tadi ya pada worksheet 1.24. Pada kolom yang berwarna biru, regular activities itu merupakan aktivitas sehari-hari. Kalian tuliskan pada tabel yang berwarna biru untuk keterangan aktivitas sehari-hari. Kemudian untuk yang berwarna merah atau fakta, di situ kalian tuliskan tentang informasi yang berisi tentang fakta. Oke? Kita mulai dulu dari yang aktivitas sehari-hari, regular activities. Yang pertama di sini sudah diberikan contoh, yaitu pada kalimat he always wears a cap wherever he goes. Dia selalu menggunakan topi kemanapun dia pergi. Kalimat berikutnya dapat kita tuliskan pada aktivitas sehari-hari, yaitu he use a crutch and sometimes use a wheelchair. Ini adalah aktivitas sehari-hari, ya. Untuk aktivitas sehari-hari yang lain, yaitu pada kalimat he practice basketball once a week on Saturday. Ini ya. Berikutnya untuk yang nomor 4, aktivitas sehari-hari yang dapat kita tuliskan yaitu he likes playing basketball. Dia suka bermain bola basket ya. Kita bisa tuliskan untuk keterangan nomor 4. Sedangkan di nomor 5 yaitu untuk aktivitas he plays for a basketball team called Kalimantan Wheelchair Basketball. Nih ya. Untuk kolom yang berikutnya yaitu pada kolom fakta. Fakta pertama di situ dia berusia 14 tahun. He is 14 years old ya. Kemudian untuk fakta berikutnya yaitu he has a lot of friends. Dia memiliki banyak teman ya. Fakta yang berikutnya adalah Made is special. Ini bisa kita tuliskan pada fakta yang ketiga. Kemudian fakta yang berikutnya, his teammates are proud of him. Ini adalah fakta yang nomor 4. Section 5, Language Focus. Describing people. Describing people typically contain information about their physical features, personality trait, their current condition or fact, such as job, age, hobby, and regular activities. Jadi di sini untuk mendeskripsikan seseorang itu ada beberapa informasi yang kalian sebutkan. Antara lain ciri-ciri fisik, kemudian sifat atau karakternya, kemudian fakta yang ada padanya seperti pekerjaannya, umurnya, hobinya, dan kegiatan atau aktivitas rutin sehari-hari. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teks deskriptif ya. Jadi di sini untuk mendeskripsikan seseorang itu kita menggunakan teks yang disebut dengan deskriptif teks, yaitu teks yang mendeskripsikan tentang suatu hal. Suatu hal itu bisa terdiri dari seseorang, bisa suatu benda, bisa seekor hewan, bisa juga sebuah tempat. Nah, yang kita bahas di sini adalah mendeskripsikan seseorang ya. Jadi untuk mendeskripsikan seseorang itu kita menggunakan teks deskriptif. Nah, apa saja ciri kebahasaan dari teks deskriptif tersebut? Ciri kebahasaan dari teks deskripsi yaitu menggunakan tenses simple present tense. Nah, apa itu simple present tense? Nah, di sini saya jelaskan juga ya tentang simple present tense. Jadi, untuk simple present tense itu adalah pola atau kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan atau menceritakan kegiatan sehari-hari, kejadian rutin.
Untuk rumus dari simple present tense, di sini saya jelaskan untuk yang verbal. Yang verbal di sini maksudnya adalah yang menggunakan kata kerja, ya. Untuk rumusnya di sini ada subject, ada verb. Verb ini adalah kata kerja, ya. Kemudian untuk dalam kurung S atau IS ini adalah kata kerja yang ditambahkan, ya. Kemudian untuk objek ini adalah kegiatannya. Nah, di sini untuk subjek itu terdiri dari I, saya, you, kamu, we, kita, they, mereka, she, dia perempuan, he, dia laki-laki, dan it untuk benda. Jadi untuk subjek itu terdiri dari I, you, we, they, she, he, it. Ini dinamakan dengan subjek, ya. Kemudian untuk verb itu adalah kata kerja. Nah, contohnya di sini saya mau membuat contoh suka, ya. Saya suka bermain badminton. Misalnya saya mau membuat kalimat seperti itu. I ini sebagai subjeknya, kemudian like ini kata kerjanya. Kemudian objeknya adalah badminton. Nah, seperti ini ya untuk membuat atau menyusun kalimat simple present tense. Subjeknya I, verb atau kata kerjanya itu like, kemudian objeknya badminton. Kalau menjadi sebuah kalimat yaitu I like badminton. Kalau saya ganti menjadi kamu suka badminton, menjadi you like badminton. Seperti ini ya. Kalau we juga sama. We like badminton. Nah, sini juga sama. Untuk they, mereka suka badminton. Ini juga sama. They like badminton. Namun untuk subjek she, ya, dia perempuan, itu dia perempuan suka badminton. Itu bukan like ya, tapi kita tambahkan s, yaitu likes. She likes badminton. Nah, seperti ini. Kalau saya ingin membuat dia laki-laki suka badminton, itu juga sama. Kita tambahkan s juga. He likes badminton. Nah, seperti ini ya. Jadi, imbuhan dalam kurung yang ada s atau is ini hanya berlaku untuk subjek she, he, dan nama orang yang tunggal ya. Nama orang yang hanya satu itu kita tambahkan di kata kerjanya itu akhiran s atau is. Nah, contohnya di sini pada contoh yang nomor 2, he used a crutch. Nah, di sini kan use ini kata kerja ya. Ditambah akhiran s pada kata kerjanya karena subjeknya adalah he. Contoh yang nomor 3, Made likes playing basketball. Nah, di sini juga ditambahkan karena Made ini kan nama orang ya, laki-laki. Dia laki-laki. Hanya satu. Jadi kita tambahkan s pada kata kerjanya. Yang nomor 4 kita lihat they like playing badminton. Nah, kata kerjanya di sini juga sama-sama like, sama seperti di nomor 3. Namun di sini bedanya pada subjeknya. Pada nomor 4 di sini subjeknya adalah they. Kalau subjeknya they, kita tidak perlu menambahkan s atau is pada kata kerjanya ya. Hanya cukup kita tuliskan kata kerja pertama, yaitu kata like. They like playing badminton. Mereka suka bermain badminton. Nah, di sini pada poin yang kedua, coba kita lengkapi kalimat berikut ini menggunakan kata kerja yang benar. Oke, di nomor 1 di sini ada contoh Galang and his friend. Galang dan temannya. Nah, berarti di sini subjeknya itu Galang dan temannya ya. Lebih dari satu orang. Kata kerjanya kita menggunakan go ya, tetap. Sedangkan di nomor 2 subjeknya adalah Sinta dan Tamara. Ada 2 orang ya. Nah, kata kerjanya di sini adalah play. Kita tuliskan kalau play karena subjeknya ada 2 orang ya kita tulis tetap ya, play tanpa tambahan s atau is. Untuk di nomor 3 kita lihat
subjeknya adalah Made. Kata kerjanya adalah practice. Made di sini kan orang tunggal ya, dia laki-laki. Kata gantinya Made itu kan dia laki-laki atau he. Jadi di sini untuk practice, untuk kata kerjanya kita tambahkan dengan akhiran s. Nomor 4, di sini subjeknya adalah Tono. Tono berarti dia laki-laki. Kata kerjanya adalah swim. Jadi kita tambahkan ya kata kerjanya dengan akhiran s menjadi swims. Kemudian di nomor 5, subjeknya ini adalah Ahmad. Kata kerjanya adalah bike. Untuk yang nomor 5 berarti kita menuliskan di sini Ahmad itu kan dia laki-laki ya. Jadi kita menambahkan s pada kata kerja. Untuk nomor 6 di sini subjeknya ada Nina dan Salma. Kata kerjanya adalah walk. Nah, kalau 2 orang ini kata gantinya kan mereka. Jadi di sini kita tetap tuliskan walk tanpa tambahan s atau is. Nomor 7, subjeknya adalah they. Kata kerjanya adalah win. Nah, di sini untuk win ya kita tetap tuliskan ya, hanya win begini saja. Nomor 8, subjeknya adalah Dani. Kata kerjanya adalah bring. Dani, kata gantinya adalah dia laki-laki ya. Jadi untuk kata kerjanya kita tambahkan dengan s. Brings. Dani brings a bottle of water to prepare for his soccer training. Nah, di sini pada poin C ada tabel 1.3. Ini adalah struktur teks dari teks deskriptif atau teks deskripsi ya. Strukturnya ini ada identification yang pertama, yang kedua ada description. Identification di sini berisi tentang topik secara umum. Oke. Misalnya, Made is Galang's friend. He is 14 years old. Ini adalah bagian dari identification. Masih berisi secara umum ya. Made ini adalah temannya Galang, dia berusia 14 tahun. Sedangkan pada struktur yang kedua adalah description. Description di sini sudah menyebutkan beberapa informasi tentang deskripsi dari orang tersebut. Nah, misalnya, he is very friendly. Dia sangat ramah. He has a lot of friends. Dia memiliki banyak teman. Ini kan sudah memberikan informasi, memberikan gambaran tentang deskripsi dari seseorang yang dibicarakan. Kemudian ada kalimat yang berikutnya, Made has short black hair. He always wear a cap wherever he goes. Made rambutnya pendek dan berwarna hitam. Dia selalu menggunakan topi kemanapun dia pergi. Nah, di sini juga menjelaskan tentang informasi yang ada pada orang yang dideskripsikan. Begitu juga dengan kalimat yang terakhir, Made is a special. He use a crutch and sometimes use a wheelchair. Ini juga berisi informasi tentang seseorang yang dideskripsikan. Ini merupakan bagian dari description ya. Ada feature 1, feature 2, dan feature 3. Pada feature 4 ini juga masih bagian dari description yang berisi tentang regular activities, yaitu aktivitas sehari-harinya. He likes playing basketball. Dia suka bermain bola basket. He plays for basketball team. Dia bermain bersama tim bola basket. He practice basketball once a week. Dia berlatih bola basket 1 kali dalam seminggu. Ini adalah aktivitas sehari-harinya ya. Kemudian untuk comment, ini adalah bagian terakhir dari teks deskripsi. Biasanya berisi pesan atau akhir dari teks tersebut. Di sini berisi his teammates are proud of him. Teman satu timnya sangat bangga kepadanya. Together, they make a very good basketball team. Dengan kebersamaan, mereka bisa menjadi tim bola basket yang bagus.